Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah hari ini kita khususkan dengan satu pengakuan di dalam hati kita. Demikian, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Oleh karena itu, kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari persilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, peristiwa Paskah adalah peristiwa sukacita karena kebangkitan Kristus membawa kemenangan dalam hidup. Mari kita mainkan karyanya melalui nyanyian layak dipuji disembah. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat
ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21 kita terima sebagai hukum kasih yang demikian di firman Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudara-saudaranya, ia adalah berdusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengaca dari hukum kasih yang kita terima pada pagi hari ini, tentu kita masih jauh sekali dari harapan yang dimaksud oleh Tuhan tentang hukum kasih. Karena kita seringkali masih ada dendam di dalam hidup kita, masih ada amarah di dalam hidup kita. Bahkan kita belum mampu untuk mengampuni kepada sesama kita. Untuk itu mari Bapak Ibu, kita benar-benar meresapi perintah Tuhan ini, dan kita datang kepada Tuhan dengan membawa penyesalan. Kita memohon pengampunan dari Tuhan karena kita belum bisa melaksanakan kasih ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami sembah, kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan ketika kami pada hari ini dipersatukan di rumah-Mu yang kudus ini. Baik kami yang datang dari jauh maupun kami yang datang dari dekat. Tentu ini adalah sebuah rencana Tuhan di mana kami bisa berkumpul bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam satu ibadah di pagi hari ini. Sebagai ucapan syukur kami ketika kami sudah diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dan senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Oleh karena Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam hidup kami sepanjang masa. Demikian Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih di dalam perjalanan menuju di tempat rumah-Mu ini. Mari Tuhan, Engkau tolong, Engkau dampingi mereka, Engkau berkati mereka, sehingga saudara-saudara kami juga bisa sampai di tempat ini dalam keadaan selamat. Bersama-sama dengan kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu di dalam satu ibadah pagi hari ini. Sehingga ibadah ini menjadi persembahan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memperoleh damai sejahtera Tuhan tercurah atas hidup kami. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini hidup ambil bagian di dalam pelayanan, baik yang bertugas sebagai solider, pemain musik, LCD, dan juga jemaat semua. Mari Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan pendampingan sehingga kami boleh masuk di dalam ibadah pagi hari ini di dalam kuat kuasa Tuhan. Demikianlah Tuhan, Engkau juga telah mengingatkan kami melalui firman-Mu yang kami terima sebagai hukum kasih.
di mana kami menyadari Tuhan akan kekurangan kami, keterbatasan kami, citra manusiawi kami, sehingga kami belum mampu untuk melaksanakan hukum kasih ini sesuai dengan kehendak. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pengampunan tercurah atas hidup kami, sehingga kami tidak memperoleh penghukuman, tetapi kami dilepaskan dari penghukuman dan kami memperoleh damai sejahtera dari Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ibadah ini dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami naikkan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, Kristus yang bangkit sungguh membawa berkat dalam kehidupan. Mari kita bersyukur dengan mengumpulkan persembahan kita ini pujian. Hai bangkit bagi Yesus. Dengan segala kerendahan hati Tuhan dan penuh dengan ucapan syukur, kami kembali menghadap hadirat Tuhan. Ucap syukur Tuhan ketika kami diperbolehkan untuk mengumpulkan sebagian kecil dari berkat-berkat Tuhan yang tercurah atas hidup kami dalam sebuah persembahan pagi ini Tuhan. Mari Tuhan, seberapa yang telah kami kumpulkan ini Tuhan, kiranya Engkau menyucikan berkat ini, sehingga berkat ini benar-benar bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang Tuhan pilih untuk mengelola persembahan ini Tuhan. Lengkapi mereka dengan roh hikmat-Mu, sehingga ketika mereka melaksanakan dan menggunakan persembahan ini hanya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan menerima taburan benih firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, menyucikan hati, pikiran, dan angan-angan kami, sehingga kami boleh menerima taburan benih firman-Mu ini sebagai pelita bagi hidup kami.
Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, yang Tuhan pakai untuk melontarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau perlengkapi dengan roh hikmat-Mu, sehingga hanya kebenaran firman-Mu saja yang kami terima. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Cuma dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita akan menerima firman Tuhan dan bacaan firman Tuhan dari pagi hari ini akan kita ambilkan dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataannya di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukannya mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Dia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak melihat, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, berapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam."
Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang pada lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah-tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang berbahagialah kita semua, yang senantiasa membaca firman Tuhan dan berusaha menjadikan firman Tuhan ini sebagai bekal di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Puji Tuhan. Masih dalam suasana Idul Fitri, Bapak Ibu. Maka saya mengucapkan selamat Idul Fitri kepada saudara-saudara kita yang beragama Muslim. Selamat hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, adapun tema khotbah pada pagi hari ini yaitu dampak nyata kuasa kebangkitan Yesus. Dampak nyata kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca atau membuka sebuah cerita ataupun sebuah mengenai tentang kebangkitan Tuhan Yesus, ternyata Bapak Ibu, kitab suci itu mencatat bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu ataupun penampakan Tuhan Yesus setelah dari kematian itu Tuhan Yesus menampakkan 10 kali. Penampakan Tuhan Yesus dari setelah kebangkitan Tuhan Yesus itu ternyata Alkitab mencatat 10 kali penampakan, dimulai dari Maria Magdalena dan yang terakhir itu kepada Saulus yang kemudian berganti nama menjadi Paulus. Jadi penampakan Tuhan Yesus pada orang-orang bahkan pada murid-muridnya setelah bangkit dari kematian itu 10 kali yang dicatat oleh Alkitab. Mungkin akan lebih kalau tidak dicatat oleh Alkitab. Penampakan Tuhan Yesus setelah kebangkitan mungkin lebih dari 10. Tapi menurut penelitian itu adalah 10 kali penampakan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika ada satu pertanyaan yang ditujukan untuk kita semua, apakah ciri khas dari orang Jawa? Mungkin ketika ada satu pertanyaan,
Apa yang menjadi ciri khas dari orang Jawa? Mungkin ada Bapak Ibu ataupun saudara yang tahu. Apa kira-kira yang menjadi ciri khas dari orang Jawa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Apa kira-kira? Oh ya, ternyata bahwa ciri khas dari orang Jawa itu ada yang mencatat 6 Bapak Ibu. Mungkin lebih, tapi antara lain demikian Bapak Ibu. Orang Jawa itu yang pertama itu pemalu. Pemalu tapi bukan berarti dalam hal yang negatif. Pemalu ketika dia belum kenal. Sebagai contoh Bapak Ibu, ketika kita memasuki dalam suatu wadah atau ketika kita mengantarkan anak memasuki sekolah, karena belum kenal dengan situasi kondisi baik itu teman, lingkungan, anak kita tentu akan dia. Namun ketika anak kita sudah kenal dengan lingkungan ataupun dengan teman-teman yang lain, mereka akan kembali ceria. Itu satu ciri khas. Memalu tapi bukan hal yang negatif. Yang kedua Bapak Ibu, sopan santun, tata krama. Sebagai contoh Bapak Ibu, kita mengenal melihat salah satu tokoh, Gibran Rakabuming Raka, seorang pejabat wali kota Solo. Kita mengenal Bapak Ibu. Walaupun dia menjadi orang nomor 1 di kota Solo, kita melihat ketika dia bertemu dengan orang yang lebih tua, dengan sopan santunnya, dengan tata keramanya, dia mencium tangan orang yang lebih tua. Bahkan ketika dia berjalan di antara orang-orang, dia akan menundukkan kepala. Itulah yang juga menjadi ciri khas dari orang Jawa. Dan selanjutnya mempertahankan tradisi dan budaya. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, tradisi dalam penduduk Indonesia itu macam-macam. Saya akan mengupas sedikit yaitu tentang tradisi yang terjadi dalam masyarakat Jawa. Seperti saat ini Bapak Ibu, tradisi tentang Idul Fitri. Mungkin di seluruh dunia Idul Fitri diperingati oleh umat Muslim, bahkan di Indonesia, namun khusus di Jawa, khususnya di Temanggung, bahwa tradisi Idul Fitri ini bisa sampai 7 hari, bahkan mungkin dilanjutkan dengan Syawalan bulan berikutnya. Bahwa tradisi ini adalah sebuah tradisi yang positif, di mana ketika mereka baik yang jauh yang dekat berkumpul untuk pulang, bahkan yang dari luar negeri pun saya melihat ada yang pulang, menyempatkan pulang hanya untuk berkumpul dengan keluarga. Dan saya juga melihat menyaksikan di sini Bapak Ibu, ini ada yang dari jauh juga, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari luar Jawa. Itu adalah sebuah tradisi untuk menyempatkan diri berkumpul dengan keluarga karena satu hal yang istimewa ketika kita bisa berkumpul dengan keluarga. Adalah tradisi yang bagus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya yang tidak kalah penting, apa yang menjadi ciri khas dari orang Jawa, selalu bersyukur Bapak Ibu. Walaupun dalam keadaan apapun. Contoh Bapak Ibu, ketika
Orang Jawa itu mengalami musibah sekalipun akan mengucapkan terima kasih. Untung. Salah satu contoh Bapak Ibu, ketika anak kita jatuh ataupun kecelakaan, untung hanya luka lecet, walaupun itu luka Bapak Ibu. Tapi orang Jawa selalu mengatakan terima kasih, hanya luka-luka. Itu ciri khas dari orang Jawa juga. Selanjutnya Bapak Ibu, gotong royong. Kita melihat tradisi merti desa, bersih desa. Kalau masih dalam suasana perkampungan, Bapak Ibu, kita menyaksikan gotong royong, keeratan, bersamaan yang dilaksanakan itu adalah sebuah hal yang luar biasa. Masih kebersamaan dan gotong royong itu terjadi sangat erat terjadi dalam kehidupan orang Jawa, khususnya yang ada di kampung-kampung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah ciri khas dari orang Jawa. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika pertanyaan itu meningkat lagi, bagaimanakah ciri khas dari orang Kristen? Kira-kira ada yang berani menjawab Bapak Ibu? Apa kira-kira ciri khas dari orang Kristen? Kami silakan, ada yang menjawab? Ya, mungkin kita akan melihat ada salib, ada tulisan I love Jesus dan sebagainya. Itu adalah sebuah bentuk aksesoris yang menandakan bahwa itu adalah orang Kristen. Tetapi apakah hanya itu yang dibutuhkan ketika kita menjadi orang Kristen? Apakah ada yang berani yang mengatakan bahwa menjadi orang Kristen adalah selalu siap untuk membantu orang lain, selalu bersemangat, bahkan orang gampang hubungan? Mungkin ada yang berani mengatakan seperti itu. Padahal menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Bukan hanya sebuah aksesoris dengan melambangkan salib yang ada ditempel di rumah, tulisan I love Jesus yang ditempel pada mobil, dengan berpakaian rapi pergi ke gereja, terus beribadah, berdoa. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Menjadi orang Kristen yang benar tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu, waktu yang tepat kita akan belajar apa yang dikehendaki oleh Tuhan ketika kita menjadi orang Kristen. Ada 3 Bapak Ibu, 3 yang mendasari yang perlu kita belajar dari pembelajaran menjadi orang Kristen. Yang pertama Bapak Ibu, tentunya dari bacaan yang baru saja kita baca, yaitu dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Di situ kita belajar, di situ dikisahkan bahwa 2 orang murid Yesus itu merasa kecewa, merasa hatinya hancur karena Tuhan Yesus yang digadang-gadang akan membebaskan umat Israel, yang akan melepaskan dari cengkraman orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kenyataannya apa? Justru Tuhan Yesus diserahkan untuk dihakimi. Bahkan Tuhan Yesus di situ akhirnya mati. Maka di situ kedua orang murid itu merasa frustasi. Maka dia pergi dari Yerusalem menuju ke Emmaus dengan berjalan kaki, walaupun jaraknya itu Bapak Ibu 7 mil. 7 mil itu kurang lebih kira-kira kalau kilometer 11 meter, kurang 11 kilometer. Jadi cukup jauh. Maka karena hatinya merasa hancur
karena dia merasa putus asa, kedua orang murid ini sudah tidak punya pengharapan lagi, lalu dia pergi dari Yerusalem ke Emmaus dengan tujuan supaya dia boleh pengikutan. Karena dasarnya adalah ketika dia melihat Yesus yang digadang-gadang harus mati. Maka dalam perjalanan itu dikisahkan, di tengah perjalanan datanglah seseorang yang ternyata dia adalah Tuhan Yesus. Namun karena dia di dalam hatinya belum terbuka, bahkan matanya tertutup karena kekecewaan, karena patah hati, Tuhan Yesus yang digadang-gadang akan menolong, tetapi justru mati. Dia tidak melihat bahwa dia berdatang ke Tuhan Yesus. Walaupun di dalam perjalanan itu Tuhan Yesus bercerita banyak tentang kitab suci, dia belum juga. Barulah Bapak Ibu, ketika dia sampai di tempat tujuan, bahkan sudah larut malam, dia meminta orang asing itu untuk bersama-sama menginap, lalu makan bersama. Disitulah hati mereka terbuka, mata mereka terbuka ketika Yesus dia mempersiapkan makanan dengan memotong-motong roti dan menyerahkan. Baru dia ingat bahwa itu yang bersama dengan kita adalah Tuhan Yesus. Maka timbullah kembali semangat yang membara. Timbullah kembali semangat untuk melayani. Ternyata Tuhan telah bangkit. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kita juga belajar banyak dari kisah para rasul 2. Bapak Ibu, kisah para rasul 2 ayat 14 dilanjutkan ayat 36 sampai dengan ayat 40. Di situ diceritakan bahwa Rasul Petrus dia berkata dengan agak keras kepada orang-orang yang menganggap bahwa pencurahan Roh Kudus itu dianggap oleh orang-orang sekitar sebagai orang-orang mabuk. Maka di situ hati Petrus tergerak. Dia mengatakan dengan jelas dan dengan lantang, Petrus berkata bahwa yang pilihan itu bukan orang mabuk, tetapi itu adalah sebuah mukjizat yang diturunkan Tuhan melalui turunnya Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus itu adalah sebuah mukjizat yang menandakan bahwa Tuhan telah bangkit. Tuhan telah memberikan semangat. Untuk itu dia berkata, hendaklah justru engkau semua itu bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Di situ Rasul Petrus tidak terima. Orang-orang menganggap bahwa turunnya Roh Kudus dianggap bahwa itu adalah sebuah perilaku bagi orang-orang yang mampu. Justru sebaliknya, bahwa turunnya Roh Kudus adalah sebuah mukjizat dari Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus telah memberikan semangat. Tuhan Yesus telah membangkitkan semangat yang baru, membangkitkan kekuatan yang tadinya lemah loyo untuk bangkit menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Selanjutnya Bapak Ibu dan juga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Petrus juga melanjutkan perjalanannya, dan mereka juga memberikan pernyataan bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu adalah sebuah pengorbanan yang mahal. Bukan pengorbanan yang ecek-ecek, bukan pengorbanan yang sia-sia. Karena pengorbanan Tuhan Yesus itu dilakukan dengan pencurahan darah Yesus yang suci.
di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Dosa yang tidak diperbuat oleh Tuhan Yesus, tetapi dosa-dosa manusia. Itu adalah sebuah pengorbanan yang begitu mahal. Maka di sini dikatakan bahwa pengorbanan Tuhan Yesus bukan pengorbanan yang ecek-ecek, tapi pengorbanan yang mahal, pengorbanan dengan pencurahan darah di kayu salib. Bahkan Tuhan Yesus mati hanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembelajaran ini penting. Sehingga ketika kita mendapat pertanyaan apa yang menjadi ciri khas dari orang Kristen, maka kita sudah tidak ragu-ragu lagi. Bahkan kita akan berani menjawab bahwa ciri khas dari orang Kristen adalah kita berani bersaksi dan kita berani berbuat. Kita berani membantu orang lain. Hidupnya tidak merokok, tetapi penuh dengan semangat, menjaga kebersamaan, mau memaafkan. Bahkan yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus hidup sepuluh dengan firman Tuhan. Bahkan kita ini harus juga menjadi pelaku firman. Karena tanpa kita menjadi pelaku firman, iman kita akan mati. Kita hanya sebatas percaya, tetapi kita tidak melaksanakan, itu juga sama saja. Oleh karena itu, ketika kita ditanya apa yang menjadi ciri khas orang Kristen, bahwa hidup kita berlandaskan dari firman Tuhan, bahkan kita berani menyatakan bahwa kita ini adalah sebagai pelaku firman, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah itu mudah? Tentu tidak mudah. Dan pertanyaan itu juga kembali berulang kepada diri kita masing-masing. Kita harus bertanya pada hati kita masing-masing. Sanggupkah kita menjadi orang Kristen sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Tentu jawabannya berulang pada diri kita. Namun ketika kita menyerahkan bahwa kehidupan kita ini tidak berjalan sendiri, dan kita tidak menutup hati kita, kita tidak menutup telinga kita tidak menutup mata kita, dan kita selalu terbuka, maka semuanya itu pasti akan terjadi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan dan menerima kita sebagai ciri khas pengikut Kristus, dan kita dimampukan untuk melaksanakan dan menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, sungguh luar biasa Tuhan ketika kami memperoleh pencerahan, pembelajaran melalui firman pada pagi hari ini, di mana kami bisa mengungkapkan jati diri kami sebagai pengikut Kristus ataupun kami sebagai orang-orang Kristen. Bukan hanya sebatas aksesoris yang kami pasang, bukan hanya sebagai rutinitas bagaimana kami melaksanakan ibadah, bukan hanya kami berdoa, namun yang Tuhan kehendaki adalah kita menjadi pelaku firman. Hidup yang senantiasa berlandaskan firman Tuhan, walaupun itu tidak mudah kami laksanakan,
Namun ketika kami selalu berkomunikasi, kami selalu berinteraksi dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tentunya bukan karena kemampuan kami, tapi kami akan dimampukan melalui Roh Kudus. Untuk itu Tuhan, jadikanlah kami saksi-saksi Tuhan yang akan melaksanakan apa yang dikatakan sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang pengikut Kristus sesuai dengan kehendak. Demikian Tuhan, ketika kami juga akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, baik kami yang dekat maupun yang jauh. Mari Tuhan, Engkau sendiri akan memberkati, menolong kami, memimpin kami, menuntun kami, sehingga kami boleh selamat sampai rumah kami. Selanjutnya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang terkasih kami, para sesepuh-sesepuh kami. Mari Tuhan, kiranya sesepuh-sesepuh kami walaupun secara fisik tentunya akan menurun kekuatannya, namun kami percaya bahwa iman yang menjadi dasar dalam hidup para kesepuhan kami akan tetap mengangkat dan bersandar kepada Engkau, sehingga orang tua kami walaupun memasuki usia tua, mereka tidak akan merasa sendirian, tapi mereka akan merasa diberkati oleh Tuhan, dihibur oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, sehingga ketika memasuki usia tua mereka tetap akan semangat untuk melayani, semangat untuk mengabdi pada Engkau sebagai Juru Selamat. Kami juga berdoa Tuhan untuk para orang tua yang Tuhan pakai sebagai sarana berkat bagi keluarga-keluarga jemaat-jemaat yang ada di tempat ini. Mari Tuhan Kau berkati setiap usaha dan pekerjaan dari orang tua tersebut, baik yang sebagai ASN, baik yang sebagai wira swasta, petani, pedagang, TNI, Polri dan sebagainya. Mari Tuhan Kau pakai pekerjaan mereka, dan Tuhan berkati setiap usaha mereka, sehingga berkat mereka tercurah atas hidup keluarga mereka, sehingga apa yang menjadi kebutuhan dari keluarga mereka tercukupi. Itu adalah kekurangan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang masih dalam bangku sekolah, dari tataran paling rendah PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Mari Tuhan Kau pakai anak-anak kami, Kau berkati, Kau berikan roh hikmat, Kau berikan kepandaian, sehingga anak-anak kami benar-benar bisa mempergunakan waktu dan kesempatan untuk meraih cita-cita mereka melalui pendidikan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sudah cukup umur untuk memasuki perkawinan. Kau berkati dan Kau pilihkan jodoh yang sepadan, sehingga anak-anak kami senantiasa bisa memperoleh kedamaian dan melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan, dan nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan melalui anak-anak kami. Kami juga berdoa segala rencana program yang ada di dalam gereja kami. Tuhan berkati setiap program rencana kerja yang ada di dalam gereja kami, baik yang dilaksanakan oleh para majelis, pendeta, komisi, panitia. Mari Tuhan yang telah kami rancang ini Kau berkati dan Kau campur tangan, sehingga melalui program kerja ini Tuhan di dalam gereja kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang begitu besar ini Tuhan, yang sebentar lagi akan memasuki tahun politik, pesta demokrasi. Mari Tuhan Kau berkati setiap para pemimpin bangsa negara kami, berikanlah roh hikmat, roh takut akan Tuhan, sehingga di dalam melaksanakan mengelola bangsa negara yang begitu besar ini Tuhan, selalu seturut dengan kehendak Tuhan dan apa yang menjadi cita-cita dari bangsa negara kami, masyarakat yang adil, makmur, sejahtera bisa terlaksana. Dan berikanlah kepada kami Tuhan juga pemimpin-pemimpin yang bijaksana, pemimpin-pemimpin yang hanya untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu.
sehingga benar-benar damai sejahtera dalam kehidupan bangsa negara kami tercapai. Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya, keluarga-keluarga kami, keluarga-keluarga jemaat, hanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati setiap usaha, setiap kehidupan keluarga mereka, damai serta menyertai mereka semua. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk selalu ingat atas kuasa kebangkitan Kristus. Mari kita sanggupi firman-Nya dengan menyanyikan pujian tayangan Yesus layanan. Tidak memperbarui iman rasul kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang kuasa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan Kristus kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga dulu di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ampun Tuhan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan kami, dan hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing.
dan jadilah saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati segala pekerjaan kita dan melindungi setiap kehidupan kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera hari ini sampai Maranatha. Amin.